Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Presiden Real Madrid sering memuji fenomena lini tengah muda. Kamu yang terbaik. Lini tengah Real Madrid dihiasi oleh beberapa nama besar sepak bola dunia. Dengan perpaduan sempurna antara pemain muda dan pengalaman, Carlo Ancelotti dimanjakan dengan banyak pilihan. Luka Modric dan Toni Kroos bisa dibilang terus menjadi nama terbesar di tim lini tengah. Namun, generasi muda telah menjadi pusat perhatian musim ini dan menjadi prioritas. Menurut laporan George Cepicon, Florentino Perez sangat senang dengan gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga. Sang Supremo Merengues bahkan beberapa kali mengungkapkan kebahagiaannya secara langsung kepada sang pemain dengan mengatakan kepadanya, "Kamu yang terbaik." Pemain berusia 21 tahun ini layak mendapatkan pujian karena keserbagunaan dan kualitas yang ia tunjukkan di Real Madrid sangat berharga bagi rencana manajer. Sejak pindah ke Los Blancos seharga 31 juta euro pada tahun 2021, Camavinga perlahan naik pangkat. Musim lalu ia tampil konsisten di lini tengah meski ia menghabiskan sebagian besar musimnya sebagai bek kiri. Pada musim 2023-2024, ia telah mencatatkan 13 penampilan sebagai starter untuk Real Madrid di La Liga. Dia memulai musim dengan bermain sebagai gelandang interior tetapi dipanggil untuk bermain sebagai bek kiri untuk beberapa pertandingan besar Real Madrid. Saat ini, ia menutupi lini tengah pertahanan Aurelien Tchouameni yang cedera. Di usianya yang masih muda, keserbagunaannya sungguh luar biasa. Ketika keduanya fit, mereka bisa bermain bersama, tetapi Ancelotti harus mengambil keputusan apakah Camavinga akan melanjutkan atau Tchouameni kembali. Gelandang Real Madrid dipanggil untuk tugas internasional. Real Madrid menjalani pertandingan yang mengesankan di Santiago Bernabeu pada Sabtu malam saat mereka menundukkan Valencia 5-1 melalui gol-gol yang diciptakan Dani Carvajal, Vinicius Jr, dan Rodrigo. Meski pertandingan berjalan tanpa celah, Madrid dihantui kekhawatiran cedera karena Federico Valverde mengalami bentrokan dengan kiper Valencia Giorgi Mamardashvili sebelum digantikan pada menit ke-60 dengan Luka Modric masuk ke lapangan. Bagi Valverde, pemeriksaan medis awal telah menepis kemungkinan cedera signifikan yang mungkin menghambat kemampuannya untuk melakukan perjalanan ke Uruguay untuk tugas internasional Lapor Sport. Menyusul keputusan Marcelo Bielsa untuk memasukkan Valverde ke dalam skuad Uruguay, sang pemain kini bersiap untuk bergabung dengan tim nasionalnya untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang. Perlu disebutkan bahwa Uruguay saat ini berada di urutan kedua grup konfederasi dan dijadwalkan menghadapi Argentina, pemimpin grup pada 17 November. Pertandingan kedua dijadwalkan pada 22 November di Uruguay melawan Bolivia yang berada di posisi terbawah grup. Valverde mengalami pukulan di punggung bawahnya dan berhasil bertahan selama yang dia bisa. Ketidaknyamanan tersebut jelas menghambat aktivitas normalnya, terlihat dari pincangnya. Saat ini Madrid masih optimis dan menunggu pemeriksaan medis lebih lanjut dengan harapan cederanya tidak bertambah parah. Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa lamanya waktu bermainnya bergantung pada pengurangan ketidaknyamanan, meningkatkan kekhawatiran Madrid jika Valverde memaksakan diri secara tidak perlu. Carlo Ancelotti mengaku tidak adil terhadap legenda Real Madrid. Carlo Ancelotti tidak mendapatkan pujian yang layak diterimanya atas pekerjaan yang telah ia lakukan sebagai manajer Real Madrid pada tugas keduanya di Santiago Bernabeu. Klub telah memenangkan segalanya sejak dia kembali pada musim panas 2021. Itu sendiri merupakan hal yang mengesankan dan kemudian Anda memperhitungkan tangan yang telah dibagikan kepada orang Italia itu. Ancelotti harus mengelola skuad yang penuh dengan pemain muda. Orang-orang seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan beberapa lainnya telah menemukan pijakan mereka dan berkembang menjadi superstar di bawah pengawasannya. Di sisi lain, Ancelotti juga harus mengeluarkan kemampuan terbaik dari sekelompok legenda di masa senjanya dan dalam perjalanan keluar dari klub. Bayangkan saja jumlah bintang lama Real Madrid yang hengkang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pemain yang sepertinya akan segera menuju pintu keluar adalah Luka Modric. Pemain Kroasia itu menandatangani perpanjangan 1 tahun untuk tetap di Real Madrid musim ini. Namun, menit bermainnya telah berkurang secara signifikan musim ini dengan pemain seperti Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Toni Kroos, dan Aurelien Tchouameni berada di depannya dalam urutan kekuasaan. Seperti yang ditweet oleh Fabrizio Romano, Ancelotti berkata, "Luka Modric seharusnya menjadi starter hari ini. Saya tidak adil. Modric jarang menjadi starter di musim ini, cukup jelas bahwa dia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari visi jangka panjang klub. Jadi perkirakan dia akan berangkat pada akhir musim." Terungkap rencana Real Madrid bajak Erling Haaland dari Man City.
Beberapa rumor muncul baru-baru ini bahwa Real Madrid telah menghentikan minat mereka pada Kylian Mbappe dan tidak akan mengejarnya musim panas mendatang. Sejujurnya hal itu muncul begitu saja karena kebanyakan orang mengharapkan pemenang Piala Dunia Prancis itu berakhir di Santiago Bernabeu. Mari kita lihat apakah laporan akurat. Di sisi lain, muncul pula dugaan bahwa Real Madrid siap mendorong langkah untuk merekrut Erling Haaland. Striker asal Norwegia ini finish kedua di Ballon d'Or baru-baru ini dan kemungkinan besar merupakan striker terbaik di Eropa saat ini. Real Madrid tidak memiliki nomor punggung 9 jangka panjang saat ini. Dengan demikian, masuk akal jika mereka mengejar tanda tangan Haaland. Di tengah semua itu, Fabrizio Romano memberikan kabar terkini mengenai situasi tersebut. Erling Haaland, nama besar terbaru yang dikaitkan dengan Real Madrid adalah Erling Haaland. Dengan pers Spanyol mengklaim dia adalah target utama mereka sekarang setelah mereka memutuskan untuk berhenti mengejar Kylian Mbappe. Namun saya tidak mengetahui apapun tentang hal itu pada saat ini. Saya rasa tidak ada gunanya menyebutkan apa itu realistis atau tidak pada saat ini karena saat ini tidak ada yang perlu diputuskan untuk Haaland atau Mbappe. Meskipun ada keributan di media, sejujurnya saya memahami bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak bersuara, ujar Romano.